Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman kita yang ada di Gmail aku. Pertanyaannya terkait dengan ruang guru. Oke, ini namanya yang nanya si Rizky Hendrian. Rizky Hendrian. Guys. Oke, kita bacain nama pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan Kak, saya Rizky Hendrian. Saya calon final exam ruang guru. Kebetulan sama nih bagian FWC. Saya juga nonton video-video kakak di YouTube. Makasih. Nah, mau nanya Kak, personal sih. Mudah-mudahan bisa dijawab ya Kak. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kakak resign di ruang guru? Apa karena gajikah yang disebutkan? Atau memang kakak ada tawaran kerja di tempat lain yang lebih besar gajinya dari ruang guru? Terima kasih. Bahas gaji ya kan? Gini, oke, terima kasih Rizky Hendrian. Kamu sudah bertanya tentang hal ini. Dan mungkin beberapa teman-teman aku juga menanyakan hal yang sama, tapi tidak pernah aku publish ke channel YouTube karena biasanya itu personal, aku jawab sendiri. Tapi kali ini aku akan menjawab biar teman-teman itu nggak salah paham juga sama aku dan ruang guru juga gitu kan. Dan kakak kenapa sih udah resign dari ruang guru tapi masih upload video-video tentang ruang guru? Karena memang dari awal pertama aku apply di ruang guru itu memang aku tertarik sekali dengan ruang guru, karena aku merasa ruang guru itu adalah inovasi yang bagus. Bagaimana caranya agar semua orang atau siswa-siswa itu bisa rajin belajar, bisa belajar di mana aja, kapan aja. Terus itu dengan tampilan yang menarik, dengan adanya video. Dan dibuat juga beberapa latihan-latihan soal. Jadi dari situ aku mulai terpikir dan tertarik untuk belajar, untuk bekerja di ruang guru. Dan aku mulai mencoba apply lah ruang guru. Padahal kemarin itu aku bekerja sebenarnya. Aku bekerja sebagai guru BK di kampus, di sekolah dekat rumah aku juga. Terus itu aku juga aku juga merasa saat aku bekerja kemarin karena fresh graduate segitu kan, baru selesai S2. Jadi aku sibuk lah mencari pekerjaan. Biasanya mahasiswa yang sudah selesai S1 yang belum bekerja ya, biasanya itu sibuk tuh semester 8 atau setelah wisuda itu sibuk mencari kerja kan. Sama, aku juga seperti itu. Aku mulai sibuk mencari kerja karena sudah banyak pengeluaran dan biaya yang sudah kita keluarkan kan, yang sudah orang tua keluarkan untuk kita. Jadi seenggaknya dengan bekerja bisa membantu orang tua. Terus aku mencoba, daripada nggak ada kegiatan, aku melamar sebagai guru BK karena aku memang basic di jurusan BK, jurusan bimbingan dan konseling. Terus itu diterima aku sebagai guru BK di SMP dekat rumahku. Dan beberapa waktu itu karena mungkin merasa kurang, namanya manusia, gajinya memang kalau misalnya sebagai guru ataupun pendidik itu kan gajinya ya segitulah kan gitu. Jadi aku pengen mau membantu orang tua itu rasanya kayak mana kalau misalnya gajinya sedikit gitu. Aku berpikir untuk mencoba pekerjaan yang lain. Yang aku coba itu bukan ruang guru. Banyak perusahaan yang aku coba juga yang mengarah ke jurusan aku, ataupun perusahaan yang bisa menerima semua jurusan gitu kan. Dan aku juga pernah ikut ujian Telkom juga. Kalau teman-teman lihat ada satu video aku sampai tahap administrasi tuh. Kayaknya tahap akhir gitu, aku nggak lulus di Telkom. Aku juga mengikuti beberapa ujian juga. Kemarin pernah juga ikut dari BUMN juga, tapi nggak lulus juga gitu kan. Dan yang keterima itu ya ruang guru. Dan aku berpikir untuk mencoba hal yang baru dan
menurut aku itu bekerja itu adalah ibadah. Jadi kalau misalnya aku merasa aku bekerja sudah mengurangi ataupun sudah mengganggu ibadah aku, lebih bagus aku stop gitu kan. Gitu. Jadi aku merasa kemarin itu kenapa aku memilih untuk nerima kerjaan di ruang guru, karena aku memang fresh graduate, aku pengen cari pengalaman baru, pasti aku punya teman-teman yang baru, dan aku mau bekerja adalah ibadah. Kalau misalnya di tempat aku kemarin kan mungkin berangkatnya pagi-pagi kali jam-jam 7 guys, guru BK itu harus setengah 7 udah stay di rumah, terus stay di sekolah. Terus kalau misalnya kan aku kan suka sholat duha gitu kan, jadi di sekolah tersebut itu musolanya belum bisa digunakan gitu, karena guru agamanya kemarin itu lagi nggak ada juga, terus jarang digunakan musolanya gitu. Jadi aku agak takut juga kalau sendiri. Terus itu di situ aku merasa kayaknya kurang nih gitu. Aku mencoba beberapa perusahaan dan ruang guru nerima aku, dan aku ikut final exam dan tahapan semuanya sampai aku milih nih untuk tanda tangan kontrak. Aku berpikir aku istikharah karena di situ dijelasin gajinya berapa. Di awal itu kita akan melihat gajinya berapa, terus itu apa aja yang udah kita ditawarin sama perusahaan ruang guru. Dan aku berpikir, aku tanya sama bunda aku, ya udah coba, namanya belum pernah bekerja kan di perusahaan apalagi. Jadi aku coba bekerja di ruang guru dan aku resign dari sekolah yang kemarin itu. Aku mengundurkan diri lah dari sekolah yang kemarin itu, padahal di sekolah itu aku masih 4 bulan kalau nggak salah gitu guys. Jadi aku resign dari sekolah itu dan aku bekerja di ruang guru di kontrak 3 bulan. Jadi kita itu di awal dikontrak, kalau aku ya kemarin dikontrak 3 bulan, seterusnya di selama 3 bulan itu juga aku mengalami kendala sebenarnya gitu, karena masih baru ini, orang yang baru akan terjun ke dunia kerja. Ternyata semua yang kita pikirkan, semua pekerjaan itu pasti ada resikonya dan pasti nggak ada yang enak gitu loh. Semua pekerjaan itu pasti ada masalahnya juga, pasti ada resikonya juga. Tapi bagaimana caranya kita tetap bertahan dan tetap stay di situ kan. Kalau misalnya kira-kira memang tidak bisa menyesuaikan dengan diri kita, kayak yang dijelasin temanku kemarin, arah menentukan pilihan karir. Jadi kan aku kemarin belajar juga tentang karir karena kami jurusan bimbingan dan konseling. Jadi kepuasan tersendiri seseorang itu bukan cuma di materi. Itulah aku. Jadi ruang guru itu sangat-sangat memberikan fasilitas yang luar biasa kepada karyawannya, kayak gajinya UMK, terus itu ada uang makan, uang transport, uang lain-lainnya itu pokoknya. Aku pernah juga dapat bingkisan pas kemarin lebaran gitu. Terus itu nanti setelah setahun kita dapat uang THR gitu-gitu. Pokoknya banyak dapat reward juga. Terus belum lagi insentifnya kalau misalnya kita mencapai target. Jadi banyak yang aku dapatkan sih dari ruang guru. Padahal aku cuma kerja 6 bulan gitu kan. 2 kali kontrak. Sebenarnya kontrak aku dilanjut tapi aku berhenti. Kenapa? Karena pertama, aku merasa bekerja itu adalah ibadah. Jadi aku nggak mau ibadahku itu terganggu. Maksudnya daripada bekerja itu kan ibadah. Selama aku bekerja, kalau misalnya selama aku bekerja aku menggerutu, aku ngomel gitu kan, berarti aku tidak ikhlas. Lebih bagus aku memilih pekerjaan yang aku senangi, yang aku tidak menggerutu, seperti itu, seperti ngajar di kelas gitu. Terus itu bekerja di ruang guru juga seru sebenarnya, tapi ada hal-hal yang mungkin membuat aku kurang nggak sesuai diri aku gitu. Jadi
kalau teman-temannya juga seru pastinya, apalagi bisa ketemu sama siswa-siswa. Disitulah kesempatan aku ketemu sama siswa-siswa untuk sharing sama mereka gitu. Dan aku kalau misalnya merasa kalau misalnya apa yang aku lakukan, aku udah nerima gaji nih, terus itu aku nggak bisa melakukan hal yang lebih kepada perusahaan Ruang Guru, itu aku merasa bersalah gitu. Jadi lebih bagus aku mundur aja daripada aku kayak terlihat nggak serius bekerja terus aku dapat duit, karena kita akan tetap dibayar walaupun kita tidak melakukan apa ya, tidak mendapatkan siswa-siswa yang ingin bergabung di Ruang Guru misalnya gitu. Jadi aku merasa kayak mana ya, kita kan udah punya tanggung jawab nih, terus itu kita udah usaha juga ternyata belum berhasil, mungkin usaha kita kurang maksimal gitu kan. Ya, jadi disitulah yang mungkin aku nggak bisanya itu gitu. Jadi aku memilih untuk menyesuaikan diriku, karena memang aku tujuannya memang kepengennya, cita-citanya jadi dosen di kampus kan. Terus itu sebelumnya itu aku juga apa ya, sudah berkeinginan untuk mengajar gitu di kampus. Dan aku sekarang lagi sibuk untuk mempersiapkan ujian CPNS kemarin itu. Dan aku memang kepengen nyoba CPNS. Dan aku itu selesai kontrak di Ruang Guru itu bulan 10. Terus bulan 10 itu udah selesai, dan bulan 11 gitu kan mulai itu pemberkasan dan mulai coba CPNS. Jadi aku benar-benar meniatkan diriku. Aku kalau misalnya mau fokus di satu tujuan, satu titik, aku fokus di titik itu. Jadi aku nggak bisa fokus di Ruang Guru juga terus aku fokus ikut CPNS juga, aku nggak bisa. Teman-teman aku banyak yang seperti itu, mereka fokus kerja juga di Ruang Guru dan ikut juga CPNS. Aku nggak bisa kayak gitu, karena semua orang pasti beda-beda, semua orang pasti punya kekurangan kelebihan juga gitu. Jadi kalau aku orangnya memang kalau misalnya mau sampai di tujuan itu, kita harus fokus di satu titik itu gitu. Kalau aku ya, jadi aku fokus untuk mempersiapkan diri untuk CPNS. Alhamdulillah ikut seleksi administrasi, lulus. Alhamdulillah ikut seleksi SKD, lulus. Alhamdulillah, semoga ya, semoga ikut ke depan ini aku mempersiapkan diri untuk mengikuti SKB. Semoga jauh lulus, amin ya Allah. Doain ya teman-teman. Jadi walaupun nanti aku nggak lulus, setidaknya aku udah usaha dengan semaksimal mungkin. Aku udah usaha dengan sebaik-baiknya. Itu aku nggak merasa kecewa, karena memang kita itu berusaha gitu loh. Tapi kalau misalnya aku membagi pikiranku, satu kerja nanti aku didapat duit terus, dan aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Ruang Guru misalnya. Jadi aku nggak bisa, aku lebih bagus mundur, ya kan? Dan aku lebih bagus fokus sama yang ingin aku raih gitu. Misalnya aku memang mau jadi CPNS, aku memang pengen jadi ASN di kampus, jadi dosen gitu. Jadi buat teman-teman yang masih baru aja selesai tamat sekolah atau tamat kuliah, nggak apa-apa kerja di Ruang Guru 1 tahun atau 6 bulan minimal ya, atau 2 tahun atau berapa tahun, terserah mau mengabdi di Ruang Guru juga boleh, karena Ruang Guru juga akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada karyawannya. Tapi ingat, setiap karyawan, setiap siapapun itu, di pemerintahan ataupun karyawan negeri ataupun swasta, pegawai negeri atau swasta, kita harus menjadikan diri kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada perusahaan ataupun kepada negara ini. Itu yang aku pegang. Jadi kalau misalnya aku belum memberikan yang terbaik, lebih bagus aku mundur gitu. Nah, ini sudah panjang lebar aku ceritain. Jadi seperti itu, bukan masalah gaji sih, tapi materi nggak semata-mata membuat kita bahagia, tapi menurut aku hati kita, ketenangan hati, kenyamanan hati, penyesuaian kepribadian kita dengan lingkungan, penyesuaian kepribadian kita dengan pekerjaan, itu juga penting. Jadi kita harus kenali diri kita, kenali lingkungan kita, kenali lingkungan pekerjaan kita,
Kalau misalnya kamu sudah nyaman di situ, tetap stay. Tapi kalau belum nyaman, lebih bagus tanya hatimu, tanya kepada Allah, tanya kepada orang tua, tentukan pilihan dari sekarang. Mungkin itu aja dari aku. Udah panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.